Belakangan kita sering dapat foto atau video di HP kita. Fotonya lucu-lucu, videonya menggelikan sehingga kita ketawa. Tapi makin lama kita udah jarang ketawanya. Kenapa? Karena kita sering dapat foto atau video yang sama. Tapi untuk menghormati yang ngirim, kita balas teks mereka dengan supaya kita nggak dianggap sombong begitu. Bener nggak? Ya kan? Begitu kan? Ya. Nah, tapi selain yang lucu juga banyak informasi-informasi yang kita terima di HP kita. Ya. Dari yang mengesalkan, yang sedih-sedih, yang semuanya mengambil momen yang sama, momen COVID-19 dan juga krisis ekonomi yang melanda kita semua. Stay di rumah. Tidak hanya di Indonesia, tapi di berbagai negara juga sama. Menggunakan akses yang sama untuk saling berkomunikasi, saling bertukar berita. Dan akses itu bernama internet. Bayangkan kalau di saat sekarang ini, di detik ini, internet tak ada. Bisa bayangkan, mungkin kita sudah mati. Bukan mati karena ketelak HP, bukan. Bukan karena kesetrum, karena ngecas HP, bukan. Karena COVID-19. Kenapa? Karena beritanya kita terima terlambat. Dan ini yang terjadi di masa lalu di berbagai negara, khususnya di Eropa. Dalam wabah-wabah yang membunuh. Dan mereka nggak tahu kecepatan daripada virus-virus itu bagaimana, sebab-sebabnya apa. Makanya banyak yang mati. Dan mereka tahu mengenai ini wabah setelah kejadian itu ada. Setelah beres, baru manusia-manusia sekarang meneliti lalu membuat catatan sejarah. Apa yang terjadi saat ini pun akan menjadi sejarah. Nanti anak-anak kita, cucu-cucu kita, cicit kita juga akan membaca sejarah apa yang terjadi seperti sekarang. Jadi kalau nggak ada internet, itu akan terjadi. Tetapi kita bersyukur, sangat bersyukur bahwa dalam kehidupan saat ini kita memiliki sebuah sistem yang namanya internet dan wifi. So, siapa mereka ini yang orang-orang gila, orang-orang hebat yang mampu menciptakan sistem yang luar biasa? Mungkin pendirinya mereka juga nggak menyangka ini bisa ada seperti sekarang. Semuanya diawali dengan adanya ingin mengadu ilmu pengetahuan antara yang namanya Uni Soviet dengan Amerika Serikat. Diawali dengan apa yang dilakukan Uni Soviet tahun 1957. Dia luncurkan satelit yang namanya Sputnik. Amerika nggak mau ketinggalan. Lalu dalam waktu 1 tahun saja, 1958, mereka membentuk sebuah badan untuk percepatan ilmu pengetahuan di masa depan. Membentuk badan yang namanya Advanced Research Project Agency. Untuk apa ini agensi? Didirikan oleh Amerika Serikat untuk percepatan ilmu pengetahuan ke depan. Dan hasilnya yang luar biasa apa? Penemuan bibit dari teknologi yang sekarang kita kenal dengan nama komputer. Nah, apa yang ditemukan di sini adalah sebuah akses yang sekarang masih jauh ke belakang, waktu itu masih kalah sama internet sekarang, itu akses untuk bertukar informasi dengan cepat. Apa? Antar komputer satu, setelah komputer ketemu, dengan komputer-komputer yang lain. Lalu hal ini meningkat antara satu badan, misalkan di satu gedung ke gedung yang lain. Lalu digunakan untuk apa? Ke antar universitas. Untuk tukar informasi, untuk saling belajar dan pembelajaran. Itu hanya untuk seperti itu saja. Lalu berikutnya hal ini makin meluas. Keluar dari antar negara bagian sampai ke Eropa. Nah, puncak yang luar biasa yang sekarang ada kita miliki sekarang itu di tahun berapa? Di tahun 1990. 1990 itu orang Swiss tuh. Tim Berners-Lee, orang Swiss, menemukan sebuah sistem untuk jaringan pencarian data di seluruh wilayah. World Wide Web namanya. Yang sekarang kita kenal dengan nama www.apa.com gitu. Itu Tim Berners-Lee, orang orang Swiss tuh ditemukan. Yang ditemukan oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1990 itu
menyebar luar biasa di planet bumi. Bahkan hanya 8 tahun kemudian, ya, dari sebuah negara Australia ini ada 5 orang hebat yang dipimpin oleh Dr. John O'Sullivan, ya, menjadi sebuah think tank pemikiran, menemukan sebuah akses yang namanya wireless fidelity yang sekarang kita kenal dengan nama Wi-Fi. Kita bersyukur bahwa internet Wi-Fi kita bisa gunakan sekarang, walaupun sekarang bayar gitu ya, tapi dengan apa yang kita nikmati sekarang sampai detik ini, kita bisa saling bertatap muka, kita masih bisa saling chatting, kita masih bisa hidup, dan kita syukuri itu. Kita syukuri ya bahwa dengan adanya kecepatan informasi yang kita terima lewat internet dan Wi-Fi, kita bisa mengantisipasi segalanya. Bagi banyak orang memang terlambat, tetapi bagi yang masih hidup, kita syukuri dan mari kita gunakan sebaik-baiknya apa yang kita bisa sekarang ini. Setuju? Alangkah bodohnya, alangkah kurang bijaknya mungkin kalau mau lebih halus, dengan kecepatan informasi yang kita miliki sekarang, kita tak mampu belajar dari situ. Kita bersikap masa bodoh. Kita mengacuhkan hal-hal yang dilarang oleh pemerintah, apa yang boleh dan tidak boleh. Kita acuhkan, walaupun kita tahu kita dapat ini dari kecepatan informasi di sini. Bodoh nggak? Bodoh. Sudah bilang tak boleh ngumpul, masih ngumpul. Jangan mengharapkan yang namanya PRT datang, yang namanya gubernur datang ke rumah kita, kamu jangan keluar dari rumah segala macam. Ini udah masa modern dan kita terbantu namanya internet dan Wi-Fi. Kalau zaman dulu ya, itu informasinya banyak terlambat. Orang nggak tahu, toto mati, ini sakit apa sih segala macam. Dokter pun nggak jelas pada saat itu. Sakit apa? Toto dia tertular. Pastor juga pada datang. Oh, atas nama. Tepak. Ngetong juga. Kenapa? Kecepatan informasi tak ada. Ini apa segala macam. Yang ada sekarang kita syukuri dan kita gunakanlah maksimal. Jangan bandel, udah boleh nggak tahu keluar, masih keluar ke sana ngumpul segala macam. Jadi bodoh jika orang bertindak seperti ini, mengacukan informasi-informasi yang penting. Bodoh. Dan Win, tapi kan gue harus cari makan, Win. Kalau nggak gimana, keluarga gimana? Kalau memang harus cari makan, ya silakan. Saya tak pada mendengar ada larangan dari pemerintah untuk warga cari makan. Di seluruh dunia ini nggak ada. Tidak ada kata larangan. You stop cari duit, cari makan. Tak ada itu. Yang mau cari makan, silakan saja. Memang harus kerja harian. Tapi diantisipasi cara-caranya yang sudah diatur supaya tidak tambah merugikan. Dulu gue dapatnya sekian, kita dulu dapat sekian, sekarang dapatnya cuma sekian. Gak usah lu, semuanya di planet bumi ini sama. Semua orang sama. Bahkan bersyukur masih ada dapat sedikit. Banyak sekarang orang yang zero income, tapi masih hidup nggak? Masih hidup. Gimana? Berusaha dengan cara-cara yang sopan, cara-cara yang bagus. Tidak teriak sana, teriak sini, protes sana, protes sini. Tapi tidak melakukan apa-apa. Malah merusak. Mau kapan ini krisis kita selesai? Kita ada 2 krisis sekarang. COVID-19 dan krisis ekonomi. Kita gunakan dong yang namanya kemampuan teknologi internet yang tadi kita bicarakan. Supaya apa? Ini bisa beres cepatnya. Kan gitu. Jangan disia-siakan. Sekarang kita lihat para inventor internet tak pernah menyangka bahwa apa yang mereka temukan bisa menjadi luar biasa dan dunia tergantung dari apa yang mereka buat pada saat itu. Internet dan Wi-Fi. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya, ketika mereka buat itu, dan ini untuk kemajuan bersama, mereka tak berpikir harus agama apa yang pakai, harus suku mana yang pakai, dari bangsa mana yang tak boleh pakai. Mereka tak berpikir itu. Mereka berpikir bagaimana
satu planet bumi bisa gunakan seluas-luasnya. Kan gitu. Nah sekarang di negara kita ini sampai sekarang masih aja banyak terjadi hal-hal yang menggelikan kita. Istilah kufar kafir sekarang memang sudah banyak menurun. Tetapi jangan sampai nanti setelah krisis ini beres, kufar kafir itu muncul lagi. Yang teriak kufar kafir, tolong sekarang lihat, you gunakan apa? Internet. Internet itu siapa? Mereka adalah orang-orang yang dirimu anggap kafir. HP-mu apa? HP-mu yang you pakai untuk viralkan segala macam, untuk rekam-rekam segala macam, itu dibuat orang-orang yang kamu bilang kafir. Padahal para penemu-penemu itu tak berpikir dan mengatakan harus agama tertentu yang pakai, suku tertentu. Semua orang boleh pakai. Tak terbatas yang namanya agama, suku, ras, segala macam. Tak ada itu. COVID-19 harusnya menjadi pelajaran untuk kita bersama. Supaya nanti setelah beres di COVID-19, kita akan menempuh yang namanya pembenahan resesi ekonomi. Istilahnya economic reset, penataan ulang sistem ekonomi. Bisnis-bisnis ditata ulang, segala macam. Ya, jadi akan ada banyak perubahan seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, bahwa akan banyak hal-hal yang berubah setelah masa ini terlewati. Tapi jangan tanya kapan, ya, karena nggak ada yang tahu tuh. Ya. Tapi penataan ulang ini akan berimbas ke berbagai industri, termasuk juga kepada industri yang kebetulan kami geluti, yaitu di industri pariwisata, khususnya di profesi tour leader. Mungkin di next video kita coba singgung mengenai dunia pariwisata. Oke, thank you.